Jikalau seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan syahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang muslim Melihat jin, diragukan syahadatnya dan keluar, ibarat kata akan keluar di agamanya. Oke. Apabila seorang muslim bisa melihat jin, terus ada yang bilang muslim itu patut diragukan syahadatnya, maka ini akan dibantah, akan dibantah. Tapi orang ini, jin dan ini tidak memiliki dalil apa-apa loh. Jangan hadis Udin. Kalau aku ciptakan manusia dengan jin untuk menyembahku, kan itu ada. Oke. Di dalam surat apa? Surat di Al-Qur'an. Itu. Kepada suratnya aja nggak tahu. Suratnya saja tidak tahu. Bukan tidak tahu, karena memang tidak menghafal. Orang muslim Menghina siapa yang katanya? melihat jin, itu daguan syahadat. Sekarang nih saya pribadi. itu salah. Berarti menghina nenek saya. Nenek saya? Berarti bisa ngelihat jin. Oh, dengan kalimat itu, si Jindan ini sampai mengatakan menghina neneknya gitu. Menghina loh. Kenapa? Lanjut. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Nenek saya itu yang mengajari ngaji jin. Nenek saya itu yang mengajari. Intinya nenek Jindan ini mengajari ngaji kepada jin. Apa gitu ya? Apa saya salah dengar? Coba ulang ya. Habib Zidan bisa ngelihat jin? Nah, Saya pribadi nih, saya cucunya nih. oke. Saya pribadi, ini saya ngantri makan ya. Ke jin? Ya, yang tanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Nganterin makan ke siapa? Ke neneknya? Apa istilah kata ke jin? Ibarat kata ke jin gitu. Ulang lagi. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaksi video yang ini benar-benar bagian yang saya benci. Kemarin sebenarnya mau saya reaction, cuman kepanjangan dan terlalu banyak yang saya bahas di video itu. Akhirnya saya cuma menjelaskan bagian yang paling penting-penting saja, atau bagian-bagian yang perlu saya bahas atau saya tanggapi. Namun sekarang di video ini, di mana saya menanggapi bagian yang paling membuat saya jengkel ya, dimana ini adalah bagian yang akan membuat teman-teman juga yang mungkin pertama tertawa, terus yang kedua jengkel, terus yang ketiga pasti teman-teman akan memiliki inisiatif untuk melaporkan orang ini sebagai pelaku penista agama. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya mau langsung reaction videonya. Ini orang yang mengaku Habib kemarin, yaitu si Jindan, yang masih ibarat kata anak-anak gitu. Ada 12 karakter di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau Bang Jindan ada perubahan nggak setelah tampilnya Mas Sel? Kalau aneh pribadi buat ruqyah dan pengobatan dan jual minyak juga, minyak mahabbah ya. Mahabbah. Sama sekali saya kata nggak ada. Cuman orang bertanya banyak. Oh, tapi nggak ada perubahan. Nggak ada, cuma bertanya banyak. Bib, kenapa nih Marsha nggak ente sikat Bib? Atau Sikat. ente apanya? Ente baca ini biar dia sadar dan taubat. Dan dia nggak percaya, nggak ada ilmu santet. Dan jikalau seorang kaum muslim melihat jin, itu daguan syahadat, itu yang saya bantah. Kalau seorang muslim Melihat jin, diragukan syahadatnya dan keluar, ibarat kata akan keluar di agamanya. Oke. Apabila seorang muslim bisa melihat jin, terus ada yang bilang muslim itu patut diragukan syahadatnya, maka ini akan dibantah, akan dibantah. Tapi orang ini, Jindan ini tidak memiliki dalil apa-apa loh. Ya. Dia mengucapkan ingin membantah, ingin mengajak debat seorang ustadz, tapi tidak mengutarakan suatu dalil pun. Bagaimana mungkin dia mau membantah suatu dalil hanya dengan argumen? Ya bagaimana mungkin? Lucu. Kadang tingkah anak remaja, kadang tingkah anak seusia ini memang darahnya itu meluap-luap ya, berkobar-kobar seperti itu. Seolah-olah dia tidak tertandingi, seolah-olah dia itu orang yang paling sok nomor satu. Ya, paling tinggi ilmunya, paling wah kayak gitu. Lihat aja dari gelagatnya. Sebenarnya kita dianjurkan untuk membenci gelagat-gelagat orang yang memiliki sifat kesombongan, takabur, ujub dan lain sebagainya yang menjurus ke sifat-sifat setan, yaitu dimana dia menganggap dirinya lebih sempurna, lebih baik, bahkan lebih unggul, bahkan memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Miris sekali, ya miris sekali.
Lanjut dulu kita reaction. Nah, Yang saya lihat di sini ya. bahasa saudara Marcel atau pesulap merah ini kan kayak orang abis nyabu gitu. Jadi hari ini A, besok berubah lagi Nah. C, D. Jadi kayak ambigu. Dokter. Tidak bisa ada yang dipegang bahasanya. Kenapa? Karena dia berbicara hari ini masalah tentang keagamaan, besok masalah ini. Nah. Tapi itu ngeblunder terus gitu. Dia tidak ada yang substansi. Artinya di sini satu lagi, ada beberapa bahasa juga yang kita kutip dari dia, tapi salah satunya itu tadi ya, jin. Salah satunya yang katanya kalau orang bisa melihat jin, sahadatnya diragukan. Bagaimana bisa sahadatnya diragukan? Berarti wali Allah. Sementara Rasul SAW aja bisa berbicara dengan jin. Abdul Mohon Qadir maaf. Si Abdul Jailani, Qadir wali Jailani bisa kutub. wali kutub Wali. bisa memerintahkan Mohon jin. maaf, Iya. Bang Firdaus. Iya. Sebelum di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Eri Abdul Rohim. Iya. Dua-duanya juga mengatakan hal itu. Saya non Muslim ya, saya nggak tahu ya. Gimana? Dua-duanya juga Mengatakan mengatakan gimana? bahwa Ah. ya as a manusia, sebagai manusia kita nggak bisa ngelihat jin. Kalau kita bisa ngelihat jin, artinya kalau saya nggak salah nih ya, saya mungkin detailnya kalimatnya seperti itu ya. Artinya ya sebenarnya orang itu sendiri adalah kerasukan jin atau seperti apa gitu. Nah, Ustadz apa siapa namanya? Ustadz Dery ya? Dery Hadisnya Sulaiman. Ustadz Dery berarti nggak baca Al-Quran, baca Saya Al-Quran. terang semua hadisnya. Oke. Gitu, harus baca Berarti nggak Al-Quran. baca Arab gondol dong. oke teman-teman, habis ini saya juga ingin mereaksi atau memberikan tanggapan dari beberapa ustadz atau ulama mengenai pernyataan kedua dukun ini, ya. Iya, gitu. harus baca. Saya minta maaf, mungkin saya yang salah nyampein. Iya. Jadi begini. Mungkin nanti kita ngeliat lagi videonya, aku takutnya aku yang salah nyampein kan, jadinya kan gak ini ya. Aku takutnya aku yang salah sampein. Jangan hadis Udin, jangan hadis Udin. Kalau aku ciptakan Bahwa- manusia dengan jin untuk menyembahku, kan itu ada. Oke. Di dalam surat Surat salah satu apa? Surat di Al-Quran. Itu kepada suratnya aja nggak tahu, suratnya saja tidak tahu, bukan tidak tahu, karena memang tidak menghafal, tidak memahami Al-Quran. Ini orang-orang yang tidak memahami Al-Quran sebenarnya ya teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik, serta tata letak, serta surat-suratnya, apalagi ayat-ayatnya. Dan mau mengajak debat, mau ngajak debat kepada seorang ustadz. Gimana gitu? Lanjut dulu. Jadi gini tuh, apanya dokter. Melebar, ntar ujung-ujungnya kita Jadi begini, dokter. somasi-somasiin Jadi Ustadz kita Dery. fokus ke Ya udah, pesulap potong merah dan aja para kan. dukun nih ya. Oke. Kita fokus ke pesulap merah dan para dukun aja nih. Oke. Jangan meremehkan yang lain. Oke. Jadi begini, pesulap merah mengatakan jikalau seorang muslim yang melihat jin itu gangguan syahadat. Iya. Sekarang nih saya pribadi Itu salah. berarti menghina nenek saya berarti. Oke. Berarti bisa ngelihat jin. Menghina siapa? Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin orang muslim. Menghina siapa Yang katanya? melihat jin itu gangguan syahadat. Sekarang nih saya pribadi Itu salah. berarti menghina nenek saya berarti. Nenek saya? Berarti bisa ngelihat jin. Oh. Dengan kalimat itu, si Jindan ini sampai mengatakan menghina neneknya gitu. Menghina loh. Kenapa? Kenapa? Lanjut. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Nenek saya itu yang mengajari ngaji jin. Nenek saya itu yang mengajari Nenek saya itu yang mengajari ngaji. Nenek saya itu yang mengajari ngaji ke jin gitu. Nenek saya itu yang mengajari ngaji jin. Gimana tadi tuh? Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Jadi kalimatnya itu terlalu cepet dan susunan tata bahasanya tuh gimana tuh, gak jelas tuh. Intinya nenek dia ini, nenek Jindan ini mengajari ngaji kepada jin. Apa gitu ya? Apa saya salah dengar? Coba ulang ya. Sekarang nih saya pribadi Itu salah. berarti menghina nenek saya berarti. Ya. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya itu yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin Di ngaji jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Itu ngajarin jin. Ini ngomongnya sambil nunjuk-nunjuk, bentak-bentak, alisnya naik turun, emosi, nadanya tinggi. Ini contoh orang yang kesombongannya sudah terlampaui batas ya. Ini seorang yang sudah overlap dari segi kesombongan. Sombong, emosi, dan ilmunya tidak seberapa sebenarnya dibanding Ustadz Dery. Dan mau mengajak debat Ustadz Dery. Kan gimana gitu? Atau mengajak ustadz-ustadz siapa gitu yang paham dengan agama, dengan ilmu jin.
Habaib katanya ya, habaib. Habaib itu adalah cicit atau keturunan Rasulullah SAW. Namun tingkahnya seperti ini, kelakuannya seperti ini, tidak menggambarkan seorang keturunan Rasul. Ya, emosinya itu tidak jelas. Kalau dia emosi karena agama Islam dilecehkan, agama Islam dinista, atau agama Islam dihina, maka kita wajar, karena kita harus emosi, marah memang apabila agama kita, Tuhan kita, Nabi kita dilecehkan atau dihina oleh orang lain. Tapi ini dia marah-marah, dia murka, teriak-teriak, nunjuk-nunjuk sampai nadanya tinggi hanya untuk membela dunia perdukunan. Yang jelas-jelas dunia perdukunan itu berisi santet, tenung, terus ilmu kebal katanya, dan juga pukulan jarak jauh, melukai orang tanpa menyentuh, meramal, dan lain banyak sekali, di mana kemampuan para dukun ini yang berkaitan katanya dengan ilmu yang gaib. Nah, ini yang dia bela sampai dia emosi seperti ini. Bukan karena dia membela Islam dihina atau dinista, tapi dia sendiri menista agamanya dan dia yang emosi membela penistaannya. Bagaimana ini? Tapi saya yakin teman-teman atau penonton di video ini adalah orang-orang yang sudah belajar ya untuk menjadi lebih logis lagi berpikir tentang agamanya. Berpikir bagaimana ke depan dia harus menjadi yang lebih baik lagi. Ya, menanggapi dunia mistis seperti ini memang harus bersabar. Karena ujiannya memang ya dengan orang-orang seperti ini nanti. Lanjut dulu. Habib Zidan bisa ngelihat jin? Nah, Saya pribadi nih, saya cucunya nih. Oke. Saya pribadi, saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, tanya ke jin, langsung ngantri makan tuh. nganterin makan ke siapa? Ke neneknya? Apa istilah kata ke jin? Ibarat kata ke jin gitu. Ulang lagi. Zidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi, saya ngantri makannya. Ke jin? Tanya ke jin, langsung ngantri makan tuh. Di sini ada Ngebentak ke jin. Ngebentak. Wow. Ini orang bener-bener bikin geram ya. Bener-bener bikin geram. Emosi. Sampai segitunya dia ngebela dunia halu. Makan tuh. Lanjut coba. Di sini ada ke jin? Jin. Sekarang saya tanya, di kiri kanan nanti ada jin nggak? Nggak tahu saya. Saya nggak bisa Nggak lihat. tahu. Ada nggak? Itulah pribadi. Jadi kalau- semua orang jadi- diciptakan, kiri kanan itu pasti ada setan. Kalau kiri kanan kita nggak ada setan, nggak bakalnya adanya hawa nafsu. Itulah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada jin. Jadi bisa gini, semua. jadi gini. Dan pasti ada jin. Jadi Bang gini. Jindan bisa lihat. Jadi gini, Bang. Semua tempat. Tar, Bib. Jadi gini, Oke, kalau oke. kita berbicara masalah Nunjuk-nunjuk jin, emosi. goib atau tidak, itu jadi balik lagi kepada kepercayaan masing-masing menurut Tuh. agama kepercayaan masing-masing gitu loh. Jadi kalau seandainya ini susah kan, pertanyaannya datang dari Dr. Richard Lee yang agamanya Katolik kan gitu. Yang jawab ini Jindan datang dari Islam. Jadi nggak nyambung nantinya. Akhirnya buka kitab lagi gitu. Mendingan kita bahas yang masalah substansional, hak dan kewenangan daripada pesulap merah gitu loh. Dia nggak melebar kemana-mana. Ya, saya nggak meragukan dari segi agama sih. Saya kan Iya. cuma meragukan dari sisi saya kan wajar dong kalau saya awam Iya. kan saya pengen dari segi Betul, kemampuan. Kalau dari segi kemampuan pembuktian, misalnya kalau di samping kanan saya ada jin, abang bisa komunikasi dengan jin tersebut. Boleh nggak saya tulis angka di sini minta jinnya ngeliat? Maaf, karena gini. Langsung karena gini. dipotong. Karena gini. Nanti abang bisa tebak. Begini, tanya tar dengan dulu, jinnya. saya jawab dulu. Karena gini. Itu sulap. Kalau Itu bukan sulap, itu magic. bicara masalah jin dan setan, Ntar saya hadirin ada sama sulapnya. ada agama yang mempercayainya, ada agama juga mungkin yang nggak percaya gitu loh. Jadi kalau seandainya ini ditanyakan lagi itu tergantung daripada keimanan masing-masing gitu. Itu bukan sulap, itu magic. Oke, saya pikir cukup. Saya sudah sampai, saya sudah cukup. Cukup. Oke teman-teman, itu adalah reaction saya mengenai tingkah atau pemahaman dari siapa namanya Jindan ini, dimana dia mengatakan dia pernah membantu neneknya memberi makan ke jin, terus neneknya ngajari ngaji ke jin. Ngaji apa? Itu jinnya ngaji apa? Terus berapa banyak santrinya, santri jin yang neneknya ajarin, kayak gitu-gitu. Teman-teman percaya? Nah, baik, setelah saya mereaction video Jindan ini tadi, saya akan mereaksi berbagai tanggapan dari beberapa ustadz, yaitu dimana ketika orang sudah mengakui dia bisa melihat jin, maka persaksiannya atau syahadatnya perlu dipertanyakan kembali atau dibatalkan. Ini ada hadisnya. Coba kita simak ya. Sekarang nih, saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina ini saya berarti.
Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Itu ngajarin jin. Wow. Habib Zidan bisa ngelihat jin? Nah, saya pribadi nih, saya cucunya nih. Cucu saya pribadi. Saya ngantri makannya. Ke jin? Ya, tanya ke jin langsung ngantri makan tuh. Sehingga satu pondok bohong semuanya, ngaku melihat Bu jin. Yahya. Pendapat yang sahih adalah yang mampu melihat jin dalam bentuk aslinya hanya para nabi dan rasul. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Apa yang mengaku-ngaku melihat jin, ruddat syahadatuhu, persaksiannya akan ditolak. Wa uzira li mukhalafatil Quran. Dia harus dihukum karena telah nyelisih Quran. Kalau ada manusia yang ngaku bisa melihat bangsa jin, oh pas dia masuk rumah, oh situ ada 2 katanya. Nah di sini ini ada 3 nih. Nah, ini juga ada 1. Kalau gitu pastikan bahwa orang ini 1 di antara 2 saja. Pertama dia pendusta, yang kedua dia di dalam tubuhnya sudah ada jin. Oke. Jin di alamnya alam gaib, bukan alam kita. Ya. Kita tidak bisa melihat jin, tidak melihat setan, kecuali di saat mereka menjelma. Menjelma jadi ular. Kalau ada orang mengatakan aku melihat jin atau melihat setan, maka kesaksiannya tidak diterima. Ya, saya ikut Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ada orang mengatakan aku melihat jin, maka langsung tolak kesaksiannya. Al-Quran mengatakan yarawnakum, Jelas ya? mereka melihat kamu dari sisi la tarawnahum, dari sisi engkau yang tidak dapat melihat mereka. Kalau Allah bilang jin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, terus ada orang ngomong lihat jin, faqad ata bi buhtanin azim, dia sudah berbohong dan telah mengingkari Al-Quran. Ya. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini pendapat dari beberapa ustadz ya, baik itu dari Muhammadiyah, baik itu dari NU, baik itu dari Salafiyah, baik dari pemahaman yang manapun, semua menyalahkan orang-orang yang telah menyatakan melihat jin. Lanjut. Ini maaf, bukan kiai. Ya. Ini dukun. Ini dukun. Nggak ada itu. Ya. Jadi nggak ada ya, nggak ada. Berarti dukun. Dukun itu menurut istilah saya ada 2. Dukun itu kalau nggak berdusta, ya menista agamanya sendiri. Saya di sini hanya ingin menyampaikan atau penyambung lidah kepada teman-teman sekalian. Karena pengikut bela diri, pengikut entertain, pengikut tausiah, pengikut hiburan, pengikut komedi, itu beda-beda orang. Orang yang senang ke bela diri, yaitu kadang ada beberapa yang bergabung di channel YouTube saya. Orang yang senang komedi, ada yang di channel apa. Orang yang sedang hiburan, senang ngevlog, dan lain sebagainya, itu berpencar-pencar. Karena ratusan juta orang di Indonesia itu tidak berkumpul di satu tempat. Jadi, sekarang semua orang atau semua kalangan sudah berbondong-bondong untuk menjelaskan kepada publik, baik itu yang binaraga, baik itu yang komedian, baik itu yang entertain, baik itu yang podcast, baik itu yang bela diri, contohnya seperti saya, terkhusus konten kreator yang bergerak di bidang dakwah juga, mereka sudah menyematkan pemahaman ini kepada video-video mereka. Agar apa? Agar bergerak secara masif gitu. Bergerak secara masif mencerdaskan anak bangsa. Nah, jadi semoga pembahasan ini bisa membuat teman-teman tambah mantap ke depannya untuk nge-share video seperti ini atau membagikan video-video seperti ini kepada teman-teman kalian. Agar apa? Agar semua orang pada tahu. Baik, itu saja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa memberikan hidayah, hikmah kepada kita semua. Saya Heri Pras mengucapkan salam Pencaksilat.